Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa sanna bisunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Babu ma yaqulu idza ra'a hazimatan fil muslimin wal iyadu billahil karim. Yustahabu idza ra'a dzalika an yafza'a ila dzikrillahi ta'ala wastighfarihi wa du'aihi wastinjazi ma wa'adahu al-mu'minina min nasrihim wa izhari dinihi wa an yad'uwa bi du'ail karbi al-mutaqaddam la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallahu rabbul arsyil azim la ilaha illallahu rabbus samawat wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Wa yustahabu an yad'uwa bi ghairihi minad da'awatil madhkuratil mutaqaddimati wallati satati fi mawaddinil khawfi wal halkati. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini di paruh pertama bulan suci Ramadan, tepatnya hari yang ketiga dari bulan suci Ramadan, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan umur dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan saum Ramadan kita. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya yang semuanya kita laksanakan untuk tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah Ramadan kita umumnya adalah di rumah kita masing-masing sebagai wujud ketaatan kita kepada pemerintah kita yang menyerukan kita untuk tetap berada di rumah, bekerja dari rumah, termasuk juga beribadah di rumah kita masing-masing dalam rangka kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sampai saat ini masih di seluruh dunia masih terus. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini, wabah COVID-19 ini oleh Allah Subhanahu wa taala segera diangkat sehingga kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian amaliyah kita, kegiatan-kegiatan kita, termasuk kerja-kerja kita secara normal sesuai dengan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam suasana seperti ini tidak menghalangi kita untuk tetap bisa beraktivitas dengan baik, bisa melaksanakan amalan-amalan Ramadan kita yang sejatinya sebenarnya saum Ramadan ini adalah salah satu wujud ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ibadah yang khafiyah, ibadah yang memang tersembunyi, ibadah yang tidak perlu dan tidak membutuhkan untuk dilihat dan diketahui oleh orang. Saum adalah ibadah yang sifatnya pasif, sifatnya tidak terlihat, tidak teraba, tapi masing-masing kita melaksanakannya dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang tahu siapa kita yang saum, siapa kita yang tidak saum.
Orang lain di luar diri kita tidak ada yang mengetahui apakah kita puasa atau tidak, karena memang ibadah ini tidak bisa orang membedakan siapa yang puasa dengan siapa yang tidak, kecuali terang-terangan dia melakukan hal yang membatalkan. Tapi sepanjang dia tidak melakukan apa-apa, maka kita tidak bisa membedakan saum orang dengan tidak saumnya. Nah, inilah yang membuat saum Ramadan ini memang hikmahnya kita laksanakan di rumah saja. Ini ya sekaligus untuk juga menjadi pembuktian bahwa sekalipun di rumah saja puasa Ramadan tetap bisa dilaksanakan. Sedangkan amaliyah sunnah yang dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan, kita juga tetap bisa laksanakan di rumah masing-masing dengan cara yang sedikit berbeda dari kebiasaan tahun-tahun sebelumnya. Tadarusan Qur'annya bisa dilakukan di rumah masing-masing dengan keluarga, dengan anak istri kita. Kemudian tarawihnya juga bisa dilaksanakan secara berjamaah dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Dan ini menjadi satu pembelajaran juga buat kita betapa pentingnya kita tidak hanya menyelamatkan diri kita masing-masing, tapi juga memastikan seluruh anggota keluarga kita yang di rumah masing-masing juga melaksanakan amaliyahnya dengan baik. Hari ini kita bisa mengontrol bagaimana anak-anak kita mengaji Al-Qur'annya, bahkan juga istri kita bagaimana ngajinya. Hari ini kita bisa mengontrol bagaimana dia sholatnya, bagaimana dia wudhunya, bagaimana mereka melakukan kegiatan belajarnya. Sehingga dengan ini hikmahnya adalah kita jadi lebih mengenal diri kita, lebih mengenal orang-orang yang memang menjadi prioritas tanggung jawab kita, yaitu anak dan istri kita. Nah, tentu saja ada hal-hal lain yang juga banyak bisa kita laksanakan di rumah masing-masing. Oleh karenanya, mari kita maknai bulan suci Ramadan ini sebagai bulan untuk memperbanyak amal ibadah, terutama amal-amal mandiri, yang mudah-mudahan dengan itu kualitas keberjamahan kita juga ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya jamaah itu sangat tergantung pada personality masing-masing orangnya. Ketika masing-masing orang terus berupaya memperbaiki personality dirinya, maka insya Allah ketika bertemu dengan komunitas jamaah yang lain, kualitas baik yang sudah ada pada dirinya akan bisa ditularkan kepada jamaah yang lain. Nah, mudah-mudahan selama kita berada di rumah masing-masing ini, Allah menjadikan kita semua menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih kokoh kuat keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih di dalam bab perang fisik yang di dalam sejarah awal-awal Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan, karena memang dibutuhkan dalam rangka menjaga, memelihara agama ini untuk terus bisa eksis menerangi umat manusia. Diperlukan upaya menjaganya dengan cara mengangkat senjata, karena orang-orang yang memusuhi agama ini, orang-orang yang melawan agama ini juga mempergunakan hal yang sama. Sehingga tentu kewajiban memerangi yang memerangi, kewajiban memerangi orang-orang yang menghalangi umat manusia untuk mengenal Allah, untuk mengenal agama Allah adalah menjadi satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa peperangan Islam
itu ada kalanya menuai hasil kemenangan gemilang, tetapi ada juga kalanya mengalami kekalahan dalam makna secara fisik kalah karena lebih banyak yang meninggal misalnya, bahkan mungkin juga dipukul mundur oleh musuh di dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi. Jadi tidak hanya kemenangan atau tidak selalu setiap peperangan itu meraih kemenangan, mengalahkan musuh, memukul mundur musuh, tetapi juga terkadang umat Islam mengalami kekalahan. Bagaimana menyikapi kemenangan sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa paling tidak ada dua sikap kita ketika kita memperoleh satu kemenangan di dalam peperangan maupun kemenangan di dalam bidang-bidang lainnya. Karena memang kemenangan ini tidak hanya dalam perang melawan musuh fisik, tetapi ketika seseorang berhasil meraih kesuksesan dalam hidupnya, maka sesungguhnya dia juga sudah berhasil mengalahkan musuh-musuh yang menghalangi dia untuk bisa sukses. Dan sikapnya menjadi sebab utama keberhasilan kesuksesan itu diperoleh. Tanpa ada kehendak, tanpa ada izin, tanpa ada kemampuan yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin kesuksesan itu bisa diraih. Maka tidak ada cara yang lain dalam rangka kita mensyukuri apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan banyak memujinya, dengan melafalkan hamdalah, kemudian mengakui setulus-tulusnya bahwa sesungguhnya keberhasilan itu adalah karunia Allah, bukan buah dari kekuatan kemampuan sendiri, bukan hasil dari usaha-usaha yang kita lakukan, tetapi itu adalah karunia, semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Sikap mensyukuri dengan menjadikan kemenangan itu sebagai hal yang membuat kita menjadi semakin dekat dengan Allah, menjadikan kita menjadi semakin taat menjalankan perintah-perintah Allah, membuat kita menjadi semakin yakin dan mantap dengan kebesaran keagungan Allah. Inilah yang harus ada pada diri setiap orang tatkala dia melihat, tatkala dia mendengar, tatkala dia mengalami kemenangan di dalam segala bentuk peperangan yang dijalaninya, termasuk perang melawan musuh-musuh. Nah, sebaliknya, karena memang selalu ada dua kemungkinan yang terjadi pada usaha-usaha kita untuk meraih kebaikan, meraih kesuksesan, meraih kemenangan termasuk melawan musuh. Kalau tidak menang, ya kalah. Kalau tidak berhasil, ya gagal. Kalau tidak kita peroleh apa yang menjadi tujuan kita di dalam mengusahakan segala sesuatu, ya maka kita tidak memperolehnya. Jadi ada selalu dua kemungkinan ini dalam hidup. Kalah, menang, berhasil, tidak berhasil, lulus, gagal, dan seterusnya. Maka dalam agama kita, keberhasilan dan kegagalan di dalam hidup di dunia ini tidak boleh menjadikan kita menjadi orang yang kalah, dalam arti menangnya kalah, gagalnya juga kalah. Mana orang yang berhasil atau orang yang menangnya kalah? Kalau kemenangan itu membuat kita menjadi sombong, membuat kita menjadi angkuh, membuat kita menjadi jauh dari Allah, tidak ingat akan karunia Allah, maka kemenangan ini sejatinya adalah kekalahan, kegagalan yang sesungguh-sungguhnya kekalahan, Sebaliknya, ketika kita mengalami kegagalan pun, ya jangan gagal dua kali. Udah kalah melawan musuh, udah tidak berhasil mencapai apa yang kita kehendaki, ditambah lagi dengan kegagalan itu membuat kita juga menjauh dari Allah,
menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk menjauhnya dari Allah? Dengan berputus asa, dengan melupakan kegagalannya, dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, mabuk-mabukan, minum-minuman keras, dan lain-lain tindakan merusak lainnya. Maka ini namanya orang gagal dua kali. Udah gagal dalam meraih apa yang dicita-citakan, ditambah lagi kegagalannya. Yang paling fatal adalah sesungguhnya kegagalan ketika kita justru semakin menjauh dari Allah. Karena sejatinya semua peristiwa yang ada di dunia ini, apapun bentuknya, dari yang paling kecil, sederhana, paling ringan, mungkin kalau kita mengambil contoh dari kehidupan kita ini, dari rontoknya bulu atau rambut kita, atau rontoknya daun, katakanlah karena udah kering, udah ini ya memang sudah waktunya jatuh, tidak ditiup angin pun akan jatuh, maka kejatuhan daun sampai kepada peristiwa-peristiwa besar dan berat di dalam kehidupan dunia kita ini, tidak ada satupun yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kekalahan dan kemenangan, kegagalan dan kesuksesan, keberhasilan dan ketidakberhasilan adalah tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat siapapun yang mengalami itu harus selalu mensikapinya dengan sikap yang baik. Dan sikap yang baik itu kalau berhasil adalah mensyukuri Allah, mengakui karunia Allah kepada kita. Dan sebaliknya, kalau mengalami kegagalan atau kalah dalam perang, maka yustahabbu idza ra'a dzalika ayabza'a ila dzikrillah taala. Hendaknya seseorang apabila mengalami kekalahan, kegagalan, harus segera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dengan menyebut asma-Nya, mengingat Allah dengan memohon ampunannya, mengingat Allah dengan berdoa kepadanya. Itulah cara kita dalam mensikapi kegagalan, yang kalau kegagalan itu terjadi tapi disikapi dengan cara mengingat Allah, dengan segera memohon ampun kepada Allah, dengan segera berdoa kepada Allah, maka kegagalan ini sejatinya adalah, inilah yang disebut dengan kegagalan sebagai kesuksesan yang tertunda. Kegagalan yang sebenarnya adalah anak tangga kita untuk menuju kepada kesuksesan yang lebih besar. Karena kesyukuran kita, karena dengan kita menyebut asma Allah, dengan kita memohon ampun kepada Allah, dengan kita berdoa kepada Allah, maka kegagalan yang terjadi itu akan membuat kita menjadi orang yang diberikan potensi kemampuan untuk bisa sukses lebih besar. Tidak ada satupun, kalau tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada peristiwa dari yang paling kecil sampai yang terbesar di alam semesta ini terjadi kecuali atas kehendak Allah. Maka ketika kita gagal dan kita kembalikan kepada kehendak Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha mengabulkan doa-doa hambanya yang baik. Orang-orang yang baik tidak akan disia-siakan oleh Allah, dan Allah sudah berjanji untuk itu. Niscaya kegagalan itu akan diganti oleh Allah dengan kemuliaan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita cita-citakan, dari apa yang kita gagal dalamnya itu. Maka di dalam ajaran agama kita, sebagai bagian dari akhlak yang diajarkan kepada kita, tatkala terjadi kekalahan dalam peperangan, itu dianjurkan setiap orang untuk mengingat Allah, menyebut asma Allah, kemudian memohon ampun dan berdoa, termasuk memohon untuk diberikan kesuksesan di masa-masa yang akan datang.
memperoleh apa yang Allah janjikan, karena Allah sudah berjanji kepada orang mukmin. Allah sudah menjanjikan kepada orang yang berbuat baik, Allah pasti akan menolong mereka, Allah pasti akan membantu mereka, Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada mereka. Itu janji Allah, dan janji Allah pasti. Nah, karena itulah maka begitu kita mengalami kegagalan dalam satu hal, begitu kita kalah dalam satu peperangan misalnya, maka segeralah mohon kepada Allah agar pada saat yang akan datang nanti kita diberikan kesuksesan, kemenangan. Itulah yang terjadi di dalam perang Hunain misalnya. Kalau kita ambil contoh setting perangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat babak pertama mengalami kekalahan, sekalipun Nabi hanya dengan 100-an orang, tapi karena yang 100 ini segera mengembalikan dirinya kepada Allah, Nabi SAW berdoa kepada Allah, sahabat-sahabat yang lain melihat Nabi juga berdoa, ikut berdoa kepada Allah, maka jumlah yang 100 tersisa itu mampu mengalahkan ribuan jumlah musuh yang ada. Karena setelah itu Allah menurunkan malaikatnya, Allah menurunkan bantuannya kepada kelompok yang kecil itu, karena kelompok kecil ini tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat umat Islam jumlahnya sangat besar, 12 ribuan, sehingga sebagian besar umat Islam pada saat itu berbangga dengan jumlah yang besar, sedikit lalai dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingat bahwa pemberi kemenangan, pemberi kekalahan itu adalah Allah, maka ternyata jumlah yang besar itu justru bisa dikalahkan oleh musuh yang jumlahnya lebih sedikit. Hanya 4 ribuan lawan 12 ribuan, kalah yang 12 ribuan. Karena yang 12 ribu ini terlalu berbangga dengan jumlah banyaknya, terlalu berbangga dengan kekuatan dirinya. Maka Allah tunjukkan kuasanya, Allah tunjukkan dan Allah tegur mereka dengan kemudian yang 12 ribu ini jadi kocar-kacir oleh jumlah yang hanya 4 ribu. Ini terjadi di dalam perang Hunain. Tinggal ratusan orang saja yang bertahan. Tapi yang ratusan orang yang bertahan ini diantaranya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat utama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bertahan, tidak lari, tapi segera mengembalikan, segera mengingatkan yang lari untuk kembali, di samping juga terus bermohon kepada Allah, menguatkan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya kekalahan di babak pertama itu diganti oleh Allah dengan kemenangan yang gilang gemilang, dan itulah yang terjadi di dalam perang Hunain yang dialami oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Nah, kita mengambil pelajaran dari situ, maka setiap kekalahan, setiap kegagalan kita di dalam hidup ini harus segera kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak membaca istighfar. Nah, termasuk diantaranya berdoa dengan bidu'a il karbi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu doanya adalah la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi rabbil arsyil karim. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha agung, yang maha halim, yang maha sabar dalam menghadapi tindak tanduk kita. Ini untuk mengingatkan kita betapa banyaknya hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini yang kadang kita lakukan, dan itu secara sadar atau tidak sadar sebenarnya itulah diantara penyebab kegagalan-kegagalan kita. Artinya setiap kegagalan yang kita alami itu sejatinya adalah bagian dari cara Allah untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita terhadap kekeliruan, kesalahan yang sangat mungkin di masa-masa sebelumnya sudah kita lakukan. Termasuk misalnya dalam peperangan Hunain ini, yaitu kelalaian umat Islam, berbangganya mereka dengan jumlah yang besar sehingga mereka meremehkan lawannya.
Nah, ini sikap meremehkan, karena ujub itu biasanya berimbas pada kemudian munculnya sikap meremehkan orang lain. Ketika kita ujub terhadap banyaknya kita, jumlah kita yang banyak, ketika kita ujub dengan kekuatan-kekuatan lahiriah yang kita punya, kemampuan-kemampuan lahiriah yang kita punya, maka biasanya sikap ujub ini selalu didampingi oleh sikap meremehkan yang lain, merendahkan yang lain. Nah, karena meremehkan inilah maka Allah menegur kita dengan menurunkan kegagalan, menurunkan kekalahan. Maka karena sudah meremehkan orang, sudah melakukan sesuatu yang tidak baik, ya perbanyaklah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah kita yakin karena Allah itu Maha Halim, sangat sabar menghadapi kita, sangat sayang kepada kita, maka kita yakin bahwa kelalaian-kelalaian di masa lampau kita itu akan diampuni oleh Allah, akan dimaaf oleh Allah kalau kita sungguh-sungguh bermohon kepadanya. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Kenapa kita harus segera kembali kepada Allah ketika kita mengalami kegagalan? Karena Allah lah yang menjadi pencipta, menjadi pemilik, yang menjadi Rabb, pencipta dari Arsyul Azim. Kalau arsy yang sangat agung, yang sangat besar, yang luar biasa besarnya, agungnya, sehingga tidak mampu siapapun mengetahui kebesaran keagungannya saja bisa diciptakan Allah, bisa dijaga oleh Allah untuk terus bisa ada, bisa baik, apalagi sekedar memberikan kemenangan pada saat tertentu, apalagi sekedar mensukseskan kita kembali setelah mengalami kegagalan. Hal itu jauh lebih kecil dibanding dengan arsy. Nah, karena Allah yang menguasai, yang menciptakan arsy yang agung, maka kita mohon kepada keagungan, kemuliaan Allah, kita mohon kepada kemaha kuasaan Allah agar kekalahan, kegagalan yang terjadi dibalik oleh Allah untuk segera menjadi kemenangan buat kita. Keyakinan terhadap kebesaran kuasanya Allah inilah yang harus dikembalikan ke dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi merasa memiliki kebesaran, sehingga kita tidak merasa memiliki kekuatan, sehingga kita tidak merasa hebat. Karena ternyata merasa hebat, merasa punya kuasa, merasa memiliki, merasa punya kemampuan, itu seringkali membuat kita lalai. Lalai mengingat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang seseorang ketika dia berhasil dan dia menilai keberhasilannya itu adalah hasil usahanya, maka rasa berhasil dari hasil usaha ini di satu sisi sesungguhnya telah menjauhkan kita, telah melupakan kita terhadap yang maha memberi, yang maha kuasa, yang maha menentukan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, mengklaim kesuksesan itu sebagai hasil usaha adalah salah satu bentuk yang harus dihindari. Mengklaim bahwa kesuksesan kita itu adalah semata-mata karena perjuangan kita, semata-mata karena kerja-kerja kita, semata-mata karena kemampuan kita, ini adalah sesuatu yang bisa membahayakan. Sehingga tidak boleh, kalau dalam istilah ulama-ulama tasawuf itu tidak boleh ada ujub. Tidak boleh kita membanggakan usaha kita sebagai sebab kesuksesan. Tidak boleh kita membanggakan kemampuan kita sebagai sebab kemenangan. Tidak boleh kita membanggakan kehebatan kita sebagai sebab kita berhasil. Karena sesungguhnya sejatinya kita la haula wala quwata illa billah. Tidak punya apa-apa. Jadi ya tidak bisa kita berbangga dengan yang ada pada diri kita karena bukan milik kita. Kalaupun kita punya secuil ilmu, kalaupun kita punya sedikit kemampuan, kalaupun kita ada usaha-usaha,
itu sejatinya adalah bisa ada pada diri kita karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara lain tatkala kita berhasil maupun gagal, kembalikan kepada yang memberi, kembalikan kepada yang menentukan, kembalikan kepada yang sejatinya punya kuasa, punya kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mudah membolak-balikkan apapun yang Allah kehendaki. Menang jadi gagal, gagal jadi berhasil, dibolak-balik sangat mudah buat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Rabbul Arsyil Azim, karena Allah lah penguasa seluruh alam. Allah lah penguasa semua langit dan bumi. La ilaha illallahu Rabbus samawati wa Rabbul ardi Rabbul Arsyil Karim. Nah, keyakinan ini yang harus dihidupkan kembali supaya kita tidak lupa daratan kalau menang, dan kalau gagal pun supaya kita tidak berputus asa, sebab Allah Subhanahu wa taala kita yakini sebagai zat yang maha mulia, maha agung, maha berkuasa, sangat mencintai orang-orang yang beriman, sangat senang kepada orang-orang yang selalu menyandarkan dirinya kepada keagungan, kebesaran, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara doanya. Jadi doa kalau mengalami ujian dan gagal, kalau kita diuji dengan kegagalan, diuji dengan hal-hal yang biasanya melemahkan kita, biasanya menimbulkan rasa sedih, susah, dan kadang-kadang bahkan bisa menimbulkan yang kurang baik itu berputus asa. Nah, supaya tidak terjadi, tidak sampai kita berputus asa, maka segera dibaca doa, diantaranya adalah La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu Rabbul Arsyil Azim, La ilaha illallahu Rabbus samawat wa Rabbul ardi Rabbul Arsyil Karim. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca pada saat kita mendapatkan ujian berupa musibah. Jadi tidak hanya kalah perang, banyak macam kegagalan dalam hidup ini yang bisa terjadi pada kita. Maka ketika mengalami itu, ketika kita down karena kegagalan, nah jangan down-downnya diteruskan. Nah, kalau lockdown kan tidak apa-apa. Kalau merasa putus asa, dibiarkan, itu akan berakibat justru tidak baik buat diri kita. Jadi cara mengatasi perasaan susah, sedih ketika gagal itu adalah dengan banyak membaca wirid ini. La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu Rabbul Arsyil Azim, La ilaha illallahu Rabbus samawati wa Rabbul ardi Rabbul Arsyil Karim. Insyaallah kalau doa ini dibaca, maka kita akan kembali terbangun semangatnya, kembali akan bisa terbangun energi kita untuk melakukan hal-hal baik yang lebih bagus lagi dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Dan dengan itulah kita nanti akan meraih kesuksesan yang lebih baik dari apa yang kita inginkan sebelumnya. Katakanlah kalau kita mengalami gagal studi, mau masuk perguruan tinggi favorit misalnya, tapi kemudian tidak lulus, nah pasti sedih, pasti susah. Tidak ada manusia yang tidak sedih ketika dia gagal. Tidak ada kita yang tidak akan susah ketika mendapatkan ujian yang namanya kegagalan, ketidaksuksesan, ketidakberhasilan. Tetapi kalau doa ini kita baca tatkala mengalami itu, maka kegagalan yang terjadi itu justru nanti bisa menjadi anak tangga kita untuk bisa meraih kesuksesan yang lebih besar. Kenapa bisa? Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena Allah penguasa seluruh alam, maka tentu saja bagi Allah sangat mudah mensukseskan kita. Jangankan kita melakukan usaha-usaha, tidak berusaha sekalipun, kalau Allah menghendaki orang sukses, pasti sukses.
Apalagi kalau orang beriman kan tidak mungkin tidak berusaha. Yang namanya setiap orang beriman itu pasti dia akan selalu berikhtiar, selalu berusaha. Karena bagi dia usaha ikhtiar itu adalah tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang misalnya ingin alim, belajar rajinnya itu adalah sejatinya usaha yang memang wajib dilakukan, yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang beriman. Thalabul ilmi faridatun. Jadi kalaupun dia nanti ujungnya tidak jadi alim, tapi karena dia sudah melaksanakan tugasnya mencari ilmu, menuntut ilmu, maka orang itu sudah masuk kategori orang yang taat kepada Allah. Dan kalau orang taat kepada Allah, ya pasti akan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah mensia-siakan balasan imbalan bagi orang-orang yang sudah berusaha berbuat baik. Nah, yang paling penting bagi kita adalah usaha-usaha yang kita lakukan yang baik-baik ya terus dijalani. Gagal, terus usahakan lagi. Gagal, usahakan lagi. Perbaiki hal-hal yang mungkin masih belum baik sebelum-sebelumnya. Di samping kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan sikap dan cara seperti ini, maka sejatinya kalau orang beriman dalam hidupnya di dunia ini tidak ada namanya gagal. Tidak ada namanya kalah. Jadi kalau ibarat orang yang berjihad fisabilillah itu selalu berada bainal husnayain. Selalu berada di antara dua kemenangan. Jadi kalah tetap menang, apalagi memang menang. Jadi mau kalah dalam perang, syahid yang didapatkan, menang dapat pahala karena ikut berjihad fisabilillah, ganjaran surga dari Allah, di samping juga dapat ghanimah sebagai harta rampasan perang yang diperoleh oleh orang yang meraih kemenangan itu. Jadi tidak pernah ada dalam kehidupan orang beriman itu kegagalan yang benar-benar kegagalan. Kegagalan yang terjadi kalau pada orang beriman itu adalah sejatinya kesuksesan yang tertunda. Ya hari ini gagal, insya Allah besok lusa dia akan memperoleh yang lebih baik dari apa yang dia tidak berhasil raih pada hari ini. Itu dengan syarat kalau dia melakukan apa yang dianjurkan tadi. Jadi begitu kita mengalami ketidakberhasilan, segera mengingat Allah, segera beristighfar, segera memohon ampun, segera berdoa, di samping berusaha lebih baik lagi dibanding dengan yang sudah-sudah. Perbaiki hal-hal kurang yang belum kita lakukan. Itulah makna istighfar. Jadi istighfarnya tidak hanya sekedar memohon ampun kepada Allah, tapi juga harus muncul dari kesadaran bahwa ya kita ini memang mahalul khata' wan nisyan, makhluk yang memang tempatnya salah dan lupa. Sehingga kalau kita gagal itu sangat boleh jadi karena kealfaan kita di masa sebelumnya. Sangat boleh jadi karena kesalahan-kesalahan kita di waktu-waktu sebelumnya. Itulah maka istighfar, mohon ampun, kemudian perbaiki. Nah, kalau seperti itu cara kita mensikapi kegagalan, maka sejatinya kita tidak gagal, tapi sukses. Itulah yang harus kita sama-sama usahakan di dalam hidup ini. Nah, termasuk hikmah dari puasa Ramadan pun juga mengajari kita untuk tidak ada namanya gagal. Dalam kamus orang beriman tidak ada kamus kegagalan. Yang ada adalah kesuksesan demi kesuksesan. Kegagalan sekalipun sejatinya adalah kesuksesan kalau bagi orang yang beriman. Karena tadi itu kegagalannya nambah dekatnya dengan Allah. Kegagalannya menambah taatnya kepada Allah. Kegagalannya membuat dia terus berbenah, memperbaiki diri. Kalau orang seperti itu ya enggak gagal namanya. Sejatinya dia tidak gagal. Karena dia menjadi semakin baik. Dia belajar dari kegagalannya.
untuk bisa lebih baik di masa-masa yang akan datang. Nah, seperti itulah orang yang beriman. Wa yastahabu ayyad wa bi ghairihi minad da'awatil madhkurah al-mutaqaddimah. Juga kita dianjurkan berdoa dengan doa-doa yang lain-lain yang sudah disebutkan juga di sebelumnya. Jadi wallati satati bimawatin, dan ada juga nanti akan disebutkan di tempat lain, yaitu pada bab al-khauf wal halkah, pada bab yang menjelaskan tentang doa-doa orang yang sedang mengalami ketakutan atau kebinasaan. Jadi kebinasaan maksudnya di sini adalah ya kalau diprediksi dia akan sakit, diprediksi dia akan meninggal, diprediksi dia akan gagal. Nah, itu situasi seperti itulah yang disebut dengan halkah. Jadi kebinasaan itu tidak saja maknanya bahwa udah datang. Ketika kebinasaan itu diprediksi, diperkirakan kuat akan terjadi, itu juga sebenarnya kita sudah masuk pada masa halkah namanya. Nah, termasuk yang sekarang, sekalipun kita tidak sakit, tidak terpapar COVID-19, tetapi situasi kita ini situasi yang situasi yang memungkinkan siapa saja bisa kena. Jadi uzur Jumat misalnya sebagai contoh, uzur Jumat. Uzur Jumat itu kan kalau dalam kitab-kitab disebut kalau sakit diantaranya, kalau kita sakit. Nah, sakit di situ maknanya tidak hanya sakit yang sudah terjadi di badan kita masing-masing, tetapi sakit yang diperkirakan kuat akan terjadi juga pada diri kita. Kalau kita Jumatan, itu juga termasuk sebenarnya halatul marad. Itu sudah masuk kita dalam kategori halatul marad. Karena kalau kita Jumatan diprediksi kuat oleh orang yang ahli akan terjadi penularan penyakit tersebut. Nah, jadi tidak hanya yang namanya sakit atau uzur itu ketika uzurnya sudah terjadi. Tapi kalau ada prediksi kuat itu akan terjadi pun, itu juga udah masuk kita namanya halatut tawari, udah masuk kita kondisi daruratnya. Sudah seolah-olah dia sudah terjadi. Sehingga hukum itu berlaku juga buat keberadaan kita yang saat ini uzur Jumatan. Apalagi sholat tarawih. Kalau Jumatan saja yang wajib udah dianggap kita ada uzurnya, apalagi sholat tarawih. Dan ingat, ketika kita tidak Jumatan karena uzur, tidak sholat tarawih karena ada uzurnya, itu sebenarnya kita tidak berpindah dari yang lebih baik kepada yang kurang baik. Tapi kita justru berpindah dari yang lebih baik kepada yang lebih baik juga. Di tarawih di masjid, tapi ada kemungkinan bahaya sakit. Tarawih di rumah, kita terlindungi dari kemungkinan sakit, maka tarawih di rumah justru bisa lebih bagus dibanding dengan tarawih di masjid dengan membahayakan diri sendiri. Sehingga pergeseran hukum itu kan tidak hanya karena faktor-faktor yang disebut dengan illat, juga bisa karena faktor tempat, faktor waktu, faktor ruang. Jadi artinya di ruang aman dianjurkan, bahkan diwajibkan sholat Jumat. Tapi di ruang yang di situ ada bahaya, maka tidak dianjurkan, bahkan tidak diwajibkan. Sehingga keadaan-keadaan itu juga perlu menjadi pertimbangan di dalam melihat persoalan-persoalan hukum yang ada. Dan itu adalah bagian dari ketentuan Allah. Uzur, rukhsah, hukum rukhsah, kalau kita belajar hukum wad'i, itu kan tidak hanya hukum ikhtiar yang ada, tidak hanya hukum normal. Dalam agama kita ini tidak hanya hukum normal yang ada. Kalau hukum normal artinya hukum-hukum yang biasa kita pelajari. Oh, ini wajib, ini sunat, ini makruh. Kalau ini wajib, ini sunat. Nah, itu namanya hukum dalam keadaan normal. Sholat Jumat wajib, sholat tarawih afdolnya di masjid berjamaah,
semakin ramai jemaahnya semakin bagus, itu hukum normal. Hukum dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan tidak normal, ini yang disebut dengan hukum ittirari. Jadi ikhtiari lawannya ittirari. Kalau kondisi ittirari, maka hukum itu bisa berbalik. Tadinya dilarang menjadi boleh, tadinya wajib jadi tidak wajib, tadinya dianjurkan bisa jadi menjadi tidak dianjurkan. Nah, ketika ulama-ulama kita mensepakati keadaan hari ini adalah termasuk kondisi tidak normal, kondisi yang membahayakan kalau ada kerumunan, kalau orang kumpul rame-rame, apalagi dalam waktu yang cukup lama. Kalau kita Jumatan itu kan waktunya lumayan lama, bisa sejaman. Tarawih apalagi. Nah, sehingga ini konsentrasi orang banyak di tempat yang sama dalam waktu yang cukup lama, ini sangat potensial menjadikan itu lahan penularan. Nah, karenanya lah maka kemudian pemerintah kita, orang-orang yang ahli memberitahukan kepada kita tentang keadaan ini. Nah, kewajiban kita sebagai umat Islam adalah ya mengikuti arahan-arahan itu agar kita terjaga, terlindungi dari bahaya. Ya kan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kita biarkan diri kita dalam situasi yang berbahaya dan membahayakan orang lain. La darara wala dirar. Nah, inilah yang kemudian membuat kita sementara ini, dan mudah-mudahan ini segera berlalu, kita melaksanakan seluruh aktivitas Ramadan kita semua di rumah masing-masing. Insya Allah ini tidak akan mengurangi nilai, tidak akan mengurangi makna, tidak akan mengurangi keberkahan, kemuliaan bulan suci Ramadan kita. Justru kalau kita pandai mensikapi musibah ini dengan baik, sebagaimana tadi pandai mensikapi kegagalan, bisa ini menjadi nilai plus, bisa menjadi nilai tambah buat amalan kita, bisa menjadi nilai tambah karena kita puasa dalam keadaan tidak normal. Jadi puasa kalau ujiannya ditambah kan jadi tambah nilainya. Kan puasa ini ibadah yang justru mengajari kita untuk bagaimana memberi nilai tambah pada amalan yang kita lakukan. Sholat bisa berlipat ganda pahalanya, ngaji bisa berlipat ganda pahalanya, baca Quran bisa berlipat-lipat pahalanya di bulan ini. Itu artinya tidak semata-mata karena Ramadannya, tidak semata-mata karena ini bulan suci Ramadan, tetapi karena pelaku amalan-amalan itu memberi makna lebih di sholatnya. Bagaimana makna lebihnya? Ya, dia lebih ikhlas, hatinya lebih bersih, lebih khusyuk. Paling tidak ketika dia sholat, dia juga merasakan lapar. Jadi itu penambah beban. Nambah beban kan nambah pahala. Sekalipun ngantuk-ngantuk dia tetap tarawih. Sekalipun dia ngantuk-ngantuk tetap bangun sahur. Itu adalah nilai-nilai yang kemudian memberi bobot lebih pada ibadah yang kita lakukan. Nah, karena itulah maka kita tidak perlu merasa menyalahkan situasi ini gara-gara corona ditemu sembahyang di masjid. Nah, itu sikap itu sebenarnya yang kurang bagus. Kan corona ini dari Allah. Terjadinya keadaan sekarang ini kan karena kehendak Allah. Maka harus dikembalikan seperti tadi. Ketika gagal, jangan kegagalan itu kita salah-salahin. Nah, ini gagal, ditemau. Nah, itu ndak akan punya ndak akan memperbaiki keadaan kita kalau seperti itu sikap kita. Justru mari kita maknakan puasa Ramadan dalam keadaan corona ini. Corona ini kita jadikan sebagai salah satu penambah bobot dari puasa yang kita lakukan. Karena tidak normal keadaannya,
Maka mari kita puasa tidak kalah baiknya dengan ketika tidak ada corona. Mari kita taraweh tidak kalah bagus taraweh kita dibanding dengan ketika tidak ada corona. Khusyuknya, ikhlasnya kan perlu diperbaiki. Ngaji Quran kita kualitasnya kita semakin tingkatkan, sehingga dengan cara itu corona ini justru membawa nilai tambah buat amalan-amalan yang kita lakukan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Nah, inilah yang perlu kita lakukan, dan ini yang bisa kita pelajari dari bagaimana adab kita ketika mengalami kekalahan di dalam peperangan. Ini termasuk bagaimana adab kita ketika menghadapi musibah. Kembalikan semuanya kepada Allah, perbanyak beristighfar, mohon ampun, banyak berdoa agar segera diangkat peristiwa ini. Insya Allah ini akan menambah nilai bobot amal ibadah yang kita lakukan. Ini ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan. Salah satunya adalah bagaimana hukumnya ketika wanita sedang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian beberapa menit sebelum azan tiba-tiba darah haidnya keluar. Apakah lanjut puasanya? Keluar darah maksudnya darah haid ya, darah haidnya keluar. Puasa Ramadan bagi orang yang haid itu tidak wajib, dan kalau dia puasa pun tidak dihitung alias batal. Kapanpun itu terjadi, di tengah-tengah dia puasa. Jadi tidak mesti di awal, di tengah terjadinya haidnya, termasuk di ujung seperti pertanyaan ini, tapi belum azan. Tapi kita yakini belum masuk maghrib. Jadi katakanlah semenit sebelum maghrib atau setengah menit sebelum maghrib, terus terahim, masih baca selawat terus keluar haidnya, ya batal sudah puasanya. Dan jangan kecewa, kan haid itu udah karunia Allah ya, itu adalah sudah ketentuan Allah. Puasa yang sudah dilakukan tidak batal pahalanya, jadi artinya lelah dia dari pagi, dari subuh sampai menjelang maghrib itu tidak akan batal pahalanya, tetap pahalanya. Hanya saja hitungannya secara syariat puasanya itu tidak terhitung. Tapi dari sisi pahala, ganjaran, kemuliaan insya Allah tidak akan hilang dengan datangnya haid itu, karena haid itu adalah peristiwa alami yang terjadi pada setiap perempuan yang memang Allah sudah kehendaki seperti itu, sehingga tidak akan hilang nilai pahalanya. Jadi ya tidak usah dipaksakan mau dihitung maksudnya. La tuna. Justru kalau dihitung itu yang jadi salah. Itu yang jadi salah. Artinya dia menganggap dirinya puasanya tetap sah, padahal secara syariat tidak sah, kan jadi salah. Jadi tidak batal puasanya. Pokoknya kalau belum maghrib terjadi haid ya batal. Kecuali kalau kita melihat kan kadang-kadang azan ini beda-beda antara musola yang satu dengan yang lain. Ya patokannya mana? Ya patokannya adalah masjid musola di sekitar dia. Jadi masjid musola di sekitar dia. Kalau udah azan di sekitar dia ya sudah, itulah patokan. Belum azan ya belum maghrib. Sekarang kita tidak bisa lagi seperti orang dulu berpatokan pada matahari tenggelam. Karena pengamatan kita terhadap matahari ini tidak jeli. Tidak seperti orang dulu yang memang mereka waktu-waktunya selalu mengamati matahari sehingga dia jadi jeli. Kalau kita sekarang kan main jam, main dengar radio, lihat TV, jadi akhirnya pengamatan kita kepada alam sekitar kita jadi kurang cermat. Ya jadi tidak boleh dipakai berpegang itu. Wah gelap, di nerak jeluh, tidak bisa pakai itu kita sekarang. Nah memang karena itu ada ilmunya, melihat waktu melalui perjalanan
peredaran bumi kita terhadap matahari itu ada ilmunya, ilmu falak. Nah, itu hanya orang-orang yang berilmu yang bisa mengamati langsung seperti itu. Sehingga kalau kita yang tidak berilmu ini, imamnya adalah ya itu tadi, kalau udah azan, jamnya sudah sesuai dengan jam maghrib gitu. Jadi itu nanti di pokoknya kalau belum maghrib, jadi patokannya kalau pakai azan ini soalnya pokoknya kalau belum maghrib terus haid, ya berarti sudah batal puasanya hari itu, sehingga tidak bisa dihitung. Kalau misalnya musola dekat rumahnya baru azan setelah dia makan kurma dulu, ya kalau ukurannya udah maghrib tapi belum azan, ya maghribnya yang jadi pegangan, bukan azannya. Jadi kalau azan itu kan kayak tadi kadang-kadang ada yang merbot ngelor ya dulu pun ngebang. Ya kalau yang begitu ya jelas telat ngebang telat bukan maghribnya yang telat, tapi azannya yang telat. Tapi kalau azannya tepat waktu, kemudian dia haid sebelum azan itu, maka tidak dihitung puasanya hari itu, artinya batal. Apakah operasi ganti hati? Udah hatinya diganti. Ya gagal ginjal, orang gagal ginjal istilahnya. Kalau gagal ginjal ini kan bisa dicangkokkan ginjal orang lain. Jadi yang ditanyakan hukum operasi, ya enggak apa-apa, kayak itu bagian dari ikhtiar untuk berobat, ikhtiar mencari kesembuhan. Nah, mungkin yang perlu ditanyakan itu bagaimana hukum mendonorkan ginjal. Kalau orang operasi ginjal sih ya enggak apa-apa kan, dia sakit, dia ingin sembuh, maka dioperasi oleh dokter karena menurut dokter itulah caranya untuk dia bisa sembuh, ya enggak apa-apa. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya, bolehkah kita mendonorkan ginjal kita kepada orang lain? Itu yang sebenarnya masalah hukumnya ada di situ. Bolehkah kita mendonorkan ginjal kita kepada orang lain? Nah, kita ini punya 2 ginjal yang membantu, kemudian darah ini bisa selalu terjaga untuk terus mengalir dan terjaga juga kebersihannya dari unsur-unsur yang tidak baik, termasuk penyakit. Nah, dengan adanya ginjal yang sehat, atau kalau bahasa kita hati yang sehat, maka seluruh organ tubuh kita juga jadi ikut sehat. Nah, ketika hati ini bermasalah, itu biasa disebut sebagai gagal ginjal, maka darah yang beredar itu menjadi tidak bagus lagi. Makanya orang itu biasanya cuci darah. Jadi cuci darah ada yang sekali seminggu, bahkan ada yang lebih sering lagi. Ada yang sekali sebulan cukup, ada yang 6 bulan sekali, tergantung keparahan ini. Nah, ketika ada orang berusaha mau sembuh dari keadaan itu dengan dioperasi, dipasangkan ginjal baru atau alat lainnya, entah itu diambil dari orang donor atau tidak. Kalau alatnya misalnya ada selain yang dari orang, ya enggak apa salah. Yang tempat masalah hukumnya itu adalah sebenarnya pada orang yang mendonorkan. Nah, kenapa menjadi masalah? Karena terkait dengan ini kan badan ini adalah pemberian Allah kepada kita. Kita ini punya hak ikhtisos, kita pada badan kita adalah hakul ikhtisos, hak menggunakan, bukan hak memiliki.
sehingga ini milik Allah artinya. Nah, muncul pertanyaan, bolehkah saya memberikan organ tubuh saya kepada orang lain? Nah, kalau yang tidak ada ulama yang membolehkan sebenarnya, karena badan kita ini bukan milik pribadi kita, ini milik Allah. Ini semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan, dari ujung rambut sampai ujung kaki akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga ya tentu saja badan ini milik saya nanti akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga tidak boleh dititip-titip di orang lain. Tidak boleh dititip di orang lain. Nah, tetapi karena ini keadaan darurat, ya, itu jadi munculnya perbedaannya nanti di situ. Karena ini keadaan darurat, ini orang sakit, dia kalau tidak dibantu ginjalnya akan terus-menerus mengalami keadaan harus cuci darah, dan tidak semua orang punya kemampuan untuk cuci darah karena biaya juga mahal. Maka salah satu solusi sehatnya adalah dengan diberi donor ginjal oleh orang lain atau oleh keluarganya. Maka ulama-ulama berbeda pendapat kaitannya dengan itu. Nah, artinya ada yang membolehkan dengan alasan darurat, ada yang tetap tidak membolehkan karena prinsip tadi itu. Tetap berpegang pada prinsip bahwa ini adalah haknya Allah, kewenangan Allah. Jadi kita tidak bisa memberikan yang bukan milik kita kepada orang lain. Beda dengan harta benda, yang itu memang haknya hak kepemilikan. Kita diberi hak kepemilikan oleh Allah terhadap harta benda. Karena itu kita boleh memberikan orang lain, menghibahi, mensedekahi, bahkan termasuk wajib zakat juga dari milik kita sendiri. Nah, tapi kalau badan ini, organ tubuh kita ini, dia sifatnya hanya hak untuk dipergunakan, bukan hak untuk memiliki. Karena itu ulama yang agak ketat mengatakan tetap tidak boleh didonorkan. Nah, tapi kalau ulama-ulama yang berpegang kepada halatud darurah tadi, orang ini perlu dibantu karena kondisinya kalau ndak dia ya lama-lama bisa mati. Kalau dia ndak cuci darah itu bisa mengancam jiwanya. Sementara untuk biaya cuci darah dia tidak punya, misalnya tidak ada kemampuan. Ini ada keluarganya mau menyumbang ginjalnya biar dia tidak cuci darah misalnya. Nah, maka keadaan itu dianggap keadaan darurat. Nah, ad-darurat, kembali kalau darurat kan ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan orang melakukan sesuatu yang tidak boleh, termasuk mendonorkan ginjalnya. Nah, ini yang banyak dipakai oleh ulama-ulama kontemporer yang kemudian membolehkan donor ginjal. Jadi ya kalau memang sangat terpaksa silahkan untuk mendonorkan ginjalnya kepada, terutama ini kalau keluarga dekat. Nah, yang tidak boleh itu kalau dikomersialkan, diperjualbelikan. Ada kan diumumkan di koran, saya menjual satu ginjal saya demi untuk makan misalnya. Nah, itu tidak boleh kalau itu. Karena kalau itu alasannya bukan si sakit kan. Alasannya dia jual secara terbuka kepada siapa saja yang siap bayar. Maka kalau ini tidak boleh. Karena yang dia jual itu barang yang tidak boleh dijual. Barang yang boleh dijual adalah harta benda kita. Sementara badan ini bukan harta benda. Dia titipan Allah kepada kita untuk kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Mata, telinga semua akan ditanya di hari akhirat. Mata kita di mana dipakai, telinga kita di mana dipakai. Maka semuanya dari ujung ke ujung ini akan ada pertanggungjawabannya kepada kita masing-masing. Nah, kalau dititip sama orang nanti gimana mempertanggungjawabkan? Gimana mempertanggungjawabkan? Jadi itu yang membuatnya tidak boleh seperti yang ada yang menjual ginjalnya kepada orang lain, sekalipun dengan alasan terpaksa. Dan terpaksanya itu tadi itu karena tidak punya apa-apa, tidak ada kerjaan, jadi dia jual.
Itu tidak boleh hukumnya. Adapun kalau orang yang sudah dibantu tiba-tiba memberikan dia imbalan sebagai karena dia sudah dibantu ini, yaitu urusan lain, itu namanya saling memberi, ta'awun 'alal birri wat taqwa lah. Tapi kalau ada perjanjian akad, nah ini yang tidak boleh. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ini lain lagi, kolbun. Kolbun itu ada dua kategorinya kalau menurut Imam Ghazali. Ada kolbun maknanya kolbun fisik. Ada yang itu yang kita bicarakan dari tadi, itu yang kolbun fisik ya. Ada yang kolbun ruhaniyun. Ada kolbun yang hati rohani. Nah kalau ini karena wilayahnya wilayah rohani, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya kita tidak bisa banyak menjelaskan. Yang jelas bahwa hati rohani inilah yang selalu dimaksud oleh ulama-ulama tasawuf untuk dijaga kebersihan kesehatannya. Ya artinya kita harus banyak berbuat baik supaya hati kita bersih. Hindarkan dosa-dosa karena dosa itu akan mengotori hati. Nah ini hati yang dimaksud adalah hati yang qalbun rohaniyun. Dan fokus seluruh amaliyah kita kepada Allah adalah hati yang ini, hati yang rohani. Nah hati rohani itu diibaratkan juga sama dengan hati fisik oleh Rasul SAW, di mana kalau di dalam diri setiap orang, sabda Rasul, ada segumpal daging. Nah, itu kolbun yang fisik, di mana kolbun ini sangat mempengaruhi seluruh organ. Kalau baik sehat hati kita, maka insya Allah seluruh organ tubuh kita akan sehat. Kalau dia sakit, maka akan sakit seluruh organ tubuh kita. Nah, itu fungsi kolbun fisik sangat vital bagi kesehatan badan. Nah kolbun rohani juga fungsinya seperti itu. Baik tidaknya diri kita, jiwa kita, rohani kita tergantung pada hati. Hati ini tempat bersemayamnya iman, tempat bersemayamnya akhlak. Nah itu yang kemudian kita disuruh oleh ulama-ulama, kalau dalam ilmunya namanya ilmu tasawuf, untuk selalu dijaga kesehatannya, dijaga kebersihannya. Ada penyakit-penyakit hati di dalam kitab Minhajul Abidinnya Imam Ghazali, itu dijelaskan macam-macam penyakit-penyakit hati, kemudian bagaimana cara kita untuk menjaga diri dari penyakit-penyakit hati itu di dalam kitab-kitab tasawuf, termasuk di dalam Minhajul Abidinnya Imam Ghazali, itu kita dijelaskan. Nah jadi kalau dalam ilmu itu kolbun yang dimaksud adalah kolbun yang rohani. Jadi kalau orang yang ganti hati itu tidak berubah perangainya gitu. Karena yang dioperasi adalah hati fisik. Jadi yang akan berubah adalah ya tadi itu darahnya, karena udah ada pemompanya yang bagus, yang bersih, maka jadi bisa menyehatkan. Jadi dia tidak mudah sakit, tetap sehat dan seterusnya. Secara fisik lah pengaruhnya. Nah, kalau hati yang rohani ini tidak bisa dioperasi. Hanya baginda Rasul SAW yang dulu dioperasi. Kalau dalam cerita Nabi SAW itu dioperasi hati rohaninya. Sehingga dalam diri Nabi tidak ada potensi buruk. Dalam diri Nabi tidak ada potensi dosa. Karena sudah diangkat keinginan buruk beliau, itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena itu mungkin dalam kisahnya kelihatan fisik, dicuci pakai air zam-zam dan seterusnya, itu orang sering memaknakannya hati lahir. Padahal sebenarnya itu gambaran operasi rohaniyah. Operasi rohaniyah yang hanya bisa dilakukan oleh yang mengenalnya, Allah Subhanahu wa taala, melalui malaikat yang dikehendakinya, yaitu melalui malaikat. Nah kalau kita tidak bisa,
hati kita hanya bisa kita bedah dengan cara memperbaiki amal ibadah, dengan cara terus menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan dosa dan seterusnya. Itulah cara kita untuk merawat hati kita supaya tetap sehat. Banyak istighfar, mohon ampun. Jadi hati fisik tidak akan mempengaruhi perangai karakter seseorang, hanya mempengaruhi kesehatan fisiknya, seperti namanya hati fisik. Hati yang rohani itulah yang berpengaruh pada rohani seseorang, dan kalau itu tidak ada, kalau dia sakit, obatnya adalah mohon ampun kepada Allah, mendekat kepada Allah. Jadi itulah obatnya. Tidak bisa dioperasi di rumah sakit Raden Sujono. Jadi tidak ada obatnya kecuali kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap terjaga, terpelihara dari hal-hal yang tidak baik zahiran wa batinan. Mudah-mudahan dengan barokah Ramadan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan juga apa yang selama ini kita khawatirkan, yaitu coronavirus ini, mudah-mudahan Allah segera angkat dari bumi Allah ini, sehingga kita bisa kembali beraktivitas secara normal sebagaimana biasa. Kita berharap juga mudah-mudahan kekurangan-kekurangan yang terjadi akibat dari adanya uzur penyakit ini oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diampuni dan tetap dihitung amaliah-amaliah kita secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua tetap bersemangat untuk tinggal di rumah masing-masing. Mari sekali lagi kita manfaatkan keberadaan kita di tengah-tengah keluarga kita untuk semakin memperkokoh pondasi keluarga kita, agar keimanan, ketakwaan kita kepada Allah termasuk anggota keluarga kita menjadi semakin baik, sehingga itu pada akhirnya juga akan memperbaiki kualitas iman takwa masyarakat kita. Karena kelompok terkecil dari masyarakat ini adalah keluarga, dan ini salah satu benteng umat Islam. Artinya kalau seluruh keluarga-keluarga muslim itu peduli terhadap keimanan, ketakwaan keluarganya, maka pasti itu akan berpengaruh besar terhadap keimanan, ketakwaan seluruh masyarakat kita. Dan ini menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk kita bersama-sama mengevaluasi diri kita, mengevaluasi seluruh anggota keluarga kita. Mari kita perbaiki hal-hal yang belum baik, kita jaga, rawat hal-hal yang sudah baik, dan kita berdoa kepada Allah semoga keluarga kita masing-masing dijaga, dipelihara oleh Allah, tetap bisa menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita semua dikaruniakan oleh Allah sebagai anggota atau sebagai masyarakat yang bertakwa, beriman, sehingga mudah-mudahan dengan itu keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi dilimpahkan kepada negara kita, kepada daerah kita, sehingga kita semua mudah-mudahan hasanah fid dunya juga hasanah fil akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi al-fatihah.